Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review sunscreen. Aku di sini gak ada sponsor ya, jadi ini bener-bener pengalaman pribadi aku aja. Dan di video kali ini aku mau nge-review sunscreen yang harganya itu sekitar 400.000 sampai 300.000. Yang pertama ada dari Benton, Papaya S Sun Cream SPF 50+, PA++++. Terus yang kedua ada dari Nasific Fresh Herb Origin Sunblock Calendula SPF 50+, PA++++. Yang ketiga ada The Body Shop Skin Defense SPF 50, PA++++. Dan yang keempat ada The Body Shop lagi, cuman dia ini yang spray Skin Defense SPF 45, PA++. Aku tuh sebenarnya udah nyobain sunscreen itu macem-macem, dari yang harganya mulai 30 ribuan, 150 ribuan, cuman bakal aku pisah aja videonya ya. Jadi kenapa sih mesti banget pakai sunscreen? Kayaknya kalau yang bucin skincare pasti udah tahu banget kenapa sih mesti pakai sunscreen. Jadi bisa di skip aja, dicepetin aja. Jadi emang sunscreen itu kan emang nggak ngeblokir 100% sinar matahari ya, sinar UV. Tapi ya tetap aja mesti banget pakai sunscreen. Karena apa? Selama kamu siang-siang masih bisa ngeliat, walaupun di dalam rumah kamu masih bisa ngeliat nih, nggak pakai lampu, berarti itu tandanya kamu melihat sinar UV juga. Walaupun cuaca mendung juga kita masih tetap kelihatan kan, nggak gelap gulita. Nah berarti kita juga itu ngelihat sinar UV. Nah setiap hari kita pasti dong kena sinar matahari walaupun di dalam rumah juga. Karena sinar matahari itu, sinar UV bisa nembus jendela kaca, bisa mantul juga di lantai, di ubin kan. Bukannya takut sama sinar matahari ya, matahari kan emang banyak manfaatnya juga kan buat manusia. Kita kan butuh yang namanya vitamin D. Ada yang bilang kan kalau pakai sunscreen nanti nggak dapat vitamin D dong. Jawabannya adalah kita bakal tetap dapat vitamin D walaupun pakai sunscreen. Jadi sunscreen itu dia kebanyakan itu ngefilter UVA sama UVB aja. UV naon sih, UV teh dari tadi dibahas mulu UV. Jadi sinar UV adalah ultraviolet alias ultra ungu. Sinar UV ini dia itu bisa bikin kanker kulit, amit-amit ya Allah, jauhkan ya Allah. Terus UV itu dia ada dua, UVA sama UVB. Kalau UVA itu A-nya itu aging, jadi dia itu bisa bikin penuaan dini. Jadi banyak kan orang-orang yang kasih tips supaya awet muda pakai sunscreen ya. Terus kalau yang UVB itu dia adalah B-nya burning alias kebakar. Terus kan kalau di sunscreen suka ada label ini kan PA+++, jadi artinya itu PA Protection Guard. Ini kalau PA yang plusnya 4 itu tandanya dia sangat tinggi. Kalau PA-nya plusnya 1 dia berarti sedikit, PA-nya 2 berarti cukup, PA-nya 3 berarti tinggi, kalau PA-nya 4 berarti sangat tinggi. Terus kalau SPF itu dia Sun Protection Factor. Misalnya kita nih ketahanan kulit kebakarnya gitu ya sampai 10 menit. Jadi kalau misalnya ada tulisannya SPF 15, berarti ngitungnya adalah 10 menit dikali 15 sama dengan 150. Berarti sama aja 2,5 jam. Jadi SPF 15 itu kira-kira bisa ngeproteksi kulit kamu dari kulit kebakar itu selama 2,5 jam. Terus kalau misalnya SPF-nya 50 berarti 10 menit dikali 50 sama dengan 500 menit, berarti sama dengan 8,5 jam gitu. 8,5 jam perlindungan kulit dari sinar matahari. Tapi jangan mentang-mentang kita pakai SPF 50 kita jadi asal aja pakainya. Ternyata ada caranya yang aman buat pakai sunscreen. Jadi banyak studi itu yang bilang kalau kita ini perlu pakai sunscreen sebanyak 1/4 sendok teh buat muka sama leher. Tapi ada juga yang bilang 1/4 sendok teh itu buat muka doang, leher lain lagi. Cuman ya itu tergantung kalian itu bacanya di mana. Kalau aku ini kiblatnya dari Lab Muffin, kalian bisa googling aja siapa tuh si Lab Muffin, pokoknya itu mah dewa-dewanya. Lagian juga 1/4 sendok teh itu tuh banyak banget. Udah pernah nyobain belum sih? Jadi kalian ini perlu punya sendok takar. Ini yang kayak gini. Jadi bukan sendok teh yang buat minum teh gitu ya. Bukan, jadi yang kayak gini nih. Dia itu emang khusus sendok takar nih yang kayak gini nih, ada tulisannya kan. Ini tuh kalau beli murah banget. Aku aja ini beli cuman 10.000 atau 15.000 gitu ya, dapat 6 sendok takar. Itu aku carinya di tukang perabot online. Paling oke, paling pas sih
pakai ini, cuman kan gak semua orang punya sendok takar. Jadi takarannya adalah 2 jari atau 2,5 jari. Ini aku contohin. Tuh 2 jarinya tuh harus dicerotinnya tuh yang gendut-gendut gitu, biar sesuai takaran. Tuh 2 jari nih ya. Jadi segini nih, ini tuh 1/4 sendok teh tuh banyak banget kalau misalnya ditaruh di muka sama di leher. Jadi ukurannya tuh 1,25 mili nih. Nah, ukuran muka orang kan beda-beda ya, ada yang gede, ada yang kecil. Gimana tuh? Kayak misalnya buat anak kecil ya, dia berarti pakai jarinya anak kecil itu gitu, 2 jari. Pokoknya ada deh hitung-hitungannya matematika, pokoknya gue sih bingung hitungnya. Jadi kalau misalnya ragu, kata si Lab Muffin tuh ya pakai hitungan 1/4 sendok teh aja buat muka sama leher gitu. Aku taruh cara hitungnya, rumusnya di description box, kalian bisa ngitung aja di situ, oke? Kenapa sih mesti segini banyak 1/4 sendok teh? Supaya proteksinya tuh maksimal. Jadi kalau misalnya kalian pakai takarannya kurang, ya berarti proteksinya juga berkurang. Terus juga mesti banget reapply 2 jam sekali. Kenapa? Soalnya kan selama 2 jam itu kan pasti ya sunscreennya mungkin luntur, atau nggak sengaja kepegang-pegang, atau nggak sengaja kena handphone pas nelpon. Ya pokoknya macam-macam aktivitas yang bisa ada resiko sunscreennya itu luntur. Kalau aku sih pasti ya, karena pasti ntar dipegang sama anak atau gimana, pasti mesti banget di reapply. Terus reapply-nya segimana? Kalau aku sih enggak hitungannya 1/4 sendok teh lagi. Kita yang bisa atur sendiri. Kayak misalnya kita nih ke kopeknya segimana ya kita tambah gitu. Terus kesentuhnya segimana ya kita tambah. Jadi nggak perlu yang 1/4 sendok teh lagi, secukupnya aja. Kita yang bisa ngira-ngira sendiri, bisa setengahnya dari 1/4 sendok teh, atau ya bisa hitung-hitung aja sendiri. Yang praktis sih emang pakai sunscreen spray, tinggal di spray aja gitu. Nah itu aku kalau lagi menstruasi ya. Tapi kalau misalnya aku lagi sholat, aku nih tipe yang pengennya tuh cuci muka mulu gitu. Jadi aku tuh kalau udah kena wudhu, pokoknya aku tuh pengennya tuh kalau sebelum reapply tuh aku dicuci dulu pakai micellar water, nggak pakai face wash ya, karena kalau aku sih pakai face washnya itu double cleansing itu aku cuma 2 kali, pagi sama malam. Jadi kalau misalnya bukan pagi sama malam gitu ya, aku tuh paling ngebersihin muka pakai micellar water. Misalnya nih aku pakai micellar water dibersihin nih pas siang-siang gitu ya, atau sore. Nah kalau udah kehapus pakai micellar water, mau nggak mau aku mesti reapply-nya itu dari awal lagi. Jadi 1/4 sendok teh lagi dipakainya gitu. Nah dulu tuh aku tuh waktu masih belum rajin pakai sunscreen gitu ya, belum masih males banget pakai tebal-tebal banget gitu ya. Aku tuh dulu ya gitu pakai sunscreen ya tipis-tipis, dihemat-hemat gitu. Ternyata ya aku malah muncul flek-flek di sini nih. Namun sih kokoloten gitu ya, kokoloten gitu. Tapi ya masih titik-titik aja sih, makanya sebelum terlambat ya sudah aku perbaiki aja cara pakai sunscreennya. Oke lanjut, jadi sunscreen itu dia ada istilah-istilah chemical sunscreen, physical sunscreen, organic sunscreen, inorganic sunscreen, hybrid sunscreen. Nah jadi itu tuh istilah-istilah itu tuh berdasarkan ingredientsnya. Kan ada kan yang pemakai sunscreen, chemical sunscreen garis keras, ada yang physical sunscreen garis keras. Nah kalau aku sih enggak, karena gimana ya, kalau aku sih enggak ngelihat dari ingredientsnya, tapi aku cobain satu-satu gitu yang mana yang cocok. Terus juga kan kalau zaman sekarang nih banyak sunscreen itu yang digabungin ingredientsnya, sunscreen physical sunscreen sama chemical sunscreen tuh digabung, namanya tuh hybrid sunscreen. Ya udah aku mau langsung nge-review produk sunscreen yang udah aku pakai yang budgetnya 400 ribuan sampai 300 ribuan. Yang pertama ini ada dari Benton, ini merek Korea, Papaya S Sun Cream SPF 50 PA++++. Jadi PA-nya ada 4, yang artinya sangat tinggi proteksinya. Dia ini teksturnya kental banget nih. Kental banget, putih banget. Terus dia ini wanginya kayak ada wangi-wangi pepayanya gitu sih sedikit. Terus kayak ada bau khas, bau sunscreen gitu, kayak ada bau kimianya gitulah dikit. Tapi nggak terlalu ganggu sih. Ini aku belinya impulsif pas lagi ada sale banget. Ini sale 55% di Sociola. Ini harganya tuh tadinya tuh 330.000, isinya 50 gram. Tapi jadi diskon, jadi 148.500. Ini ingredientsnya ini. Jadi aku kalau dipakai di muka doang sih 1 jari aja. 2 jari itu muka sama leher. Dia nih white
case banget nih, ada videonya. Jadi kulit aku tuh kan gak putih ya, sawo mateng lah gitu ya. Nggak cocok banget kalau pakai sunscreen ini. Ini aku malah jadi cemang-cemong, lihat deh. Ini didiemin lama juga bakal tetap kayak gini warnanya tuh. Tadinya kan aku mau pakai aja nih di dalam rumah, sayang kan daripada nggak dipakai. Udah deh, mau aku pakai aja. Suami aku juga nggak komen tuh muka aku cemang-cemong. Disangka dia mungkin aku lagi pakai masker atau pakai apa gitu ya, karena aku sering pakai skincare yang aneh-aneh. Tapi ternyata anak aku komen, "Mah, itu kenapa kok kayak donat mukanya?" Coba kayak gitu, itu umur 2,5 tahun anak aku ya, jujur banget yang ngomong kayak gitu. Jadi ya udah aja, aku sih pakai aja buat leher atau nggak buat badan. Tapi dia ini proteksinya bagus banget, dia ini anti air banget. Ini kena air nggak bakal hilang, kena keringat nggak bakal hilang. Jadi ini buat olahraga cocok banget karena emang ini dia tulisannya for sport. Terus dia ini nggak perih di mata, kalau keringatnya misalnya di mata jadi nggak sakit, nggak perih gitu. Oke lanjut, ini ada sunscreen spray dari The Body Shop, namanya The Body Shop Skin Defense SPF 45 PA++. Jadi PA-nya nih dikit ya, cuma 2 tapi cukup ya. Dia ini harganya 349.000 buat 60 ml. Ini tuh cair banget ya. Terus dia ini spray biasa aja gitu ya, bukan yang aerosol yang kayak Pilox gitu ya. Nah ini ingredients-nya. Jadi kalau The Body Shop itu kan dia suka kudu dibuka-buka dulu gitu ya kertasnya teh, supaya kebaca ingredients-nya nih kayak gini. Kalau buat aku ya ini enak banget kalau buat reapply sunscreen, karena gak repot gitu, tinggal cerot aja. Cuman pastiin aja sih muka kita ini basah semua enggak gitu ya. Terus juga kalau mau dirapihin sama tangan gitu juga bisa. Soalnya kalau misalnya buat sunscreen utama gitu ya, yang takarannya 1/4 sendok teh, itu aku udah pernah nyobain dicerotin ke si sendoknya gitu ya, malah muncrat jadi gagal. Jadi ya susah lah kalau mau nakarin 1/4 sendok teh gitu kan. Karena kan ya itu tadi, kalau misalnya mau proteksinya maksimal, kita nih mesti keukur gitu ya, biar nggak kurang proteksinya. Apalagi pas lagi kena angin gitu ya, ini dia ya mubazir aja kemana-mana, si spraynya tuh nggak bener-bener nemplok ke muka gitu. Nah cara pakainya ini pertama dikocok-kocok dulu, abis itu kita spraynya itu 20 cm jaraknya, jangan dekat-dekat. Terus mata itu harus tutup, mulut harus balem teh nutup gitu ya. Cerot gitu sampai rata, kira-kira 7-8 cerot gitu ya. Terus kita jangan buru-buru buka mata karena ini bakal perih banget, jadi mesti merem dulu. Terus kita juga harus tahan nafas, karena kalau misalnya langsung nafas kita tuh langsung kecium gitu baunya nggak enak lah kalau misalnya langsung kecium pas saat itu juga gitu, jadi harus sabar dulu. Terus juga ini bisa dipakai di atas make up, jadi kalau udah make upan ini bisa kayak setting spray gitu ya, dipakai gitu. Buat aku yang kulitnya berminyak sih ini emang kayak mengkilap aja gitu jadinya mukanya. Terus ini gak white cast, dia ini jadi kayak titik-titik bulat-bulat kecil-kecil gitu ya, jadi bukan yang melebar seperti menangis di bawah hujan gitu ya. Terus sebelum makeup juga bisa, jadi misalnya kita nih udah pakai skincare nih, udah pakai toner, pelembab segala macam, terus akhirnya kan terakhir itu kan skincarean mesti pakai sunscreen. Abis pakai sunscreen ditunggu dulu 15 menit 20 menit pokoknya sampai kering nih sunscreen, baru ditimpa pakai foundation atau bedak dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi hati-hati banget, takutnya jadi geser si sunscreennya. Jadi kalau udah pakai sunscreen terus ditimpa make up, terus tutup lagi pakai sunscreen spray gitu kalau bisa, supaya kita nih gak khawatir nih proteksinya kurang nggak karena kegeser-geser, takutnya gitu kan kita pakai spons, pakai apa, sunscreennya jadi nempel di spons. Terus dia nih ada kandungan red algae extract dan juga vitamin C yang membantu mencerahkan dan menyegarkan kulit. Oke lanjut deh, ini The Body Shop juga, Skin Defense SPF 50 PA++++, sangat tinggi ya proteksinya. Dia nih duluan keluar dibanding yang spray tadi. Ini harganya 399.000 untuk 40 ml. Nah ini tuh sempat discontinue alias nggak dijual lagi sekitar setahun yang lalu, entah kenapa. Tapi sekarang ini udah keluar lagi ya. Ini sama ya, kandungannya ada red algae extract dan juga vitamin C yang membantu untuk mencerahkan dan menyegarkan kulit. Jadi enak, dia ini nggak white cast. Ini aku udah mau habis banget. Ini aku suka banget teksturnya tuh kayak essence gitu, nggak kental. Terus gampang banget diratainnya, kayak cepet menyerap gitu. Aku paling suka banget karena dia ini paling nggak bikin jerawatan. Terus ini tuh wanginya enak,
Kalau yang udah apal rangkaian Drops of Light The Body Shop pasti udah tahu, familiar banget kalau nyium wanginya tuh. Jadi wangi-wanginya tuh kayak wangi-wangi kayak gitu, wanginya tuh seger. Pokoknya aku suka. Cuman kekurangannya adalah satu, ini tuh mahal. Jadi dia ini 399.000, anggaplah 400.000 kurang 1.000 ya. Isinya tuh 40 ml. Ini tuh palingan habis sebulan gitu loh. Tapi emang bener-bener worth to buy banget deh. Oke, terakhir ada Nasifik. Ini brand dari Korea juga. Fresh Herb Origin Sunblock Calendula SPF 50 PA++++. Jadi plusnya ada 4. Berarti proteksinya itu tinggi sekali ya. Ini 50 ml, harganya tuh 310.000. Tapi ini sering banget diskon di Sociolla. Pokoknya semua produk-produk yang tadi aku cantumin linknya di description box, itu dimana tempat belanjanya. Jadi kalian bisa cek aja, siapa tahu lagi diskon juga kan. Ini tuh kecintaan aku banget. Dia tuh bener-bener yang gak berasa berat. Dan amazingnya diteplokin ke muka. Segitu teh cemong-cemong ya, tapi didiemin gak nyampe 5 menit tuh langsung menyerap. Lihat kayak gini, langsung kayak nyatu aja sama warna kulit ya kan. Wanginya tuh kayak wangi-wangi herbal gitu, kayak ada wangi-wangi jahenya gitu dikit. Pokoknya gak ganggu sih, menurut aku enak-enak aja wanginya. Finishnya sih dia emang kayak agak berminyak ya. Tapi ya kalau misalnya buat dipakai keluar gitu kan pasti ada ditimpa bedak ya, jadi nggak kelihatan sih, malah jadi kayak fresh, glowy skin aja gitu, enak. Oke, semuanya udah aku bahas tadi. Pokoknya skincare yang paling penting itu adalah sunscreen, karena percuma kalau kalian udah punya rangkaian skincare yang keren-keren, bagus-bagus, mahal-mahal gitu ya. Takutnya tuh ya manfaat-manfaat yang ada di skincare kalian yang udah hebat-hebat itu malah jadi percuma karena kita kena sinar UVA atau UVB gitu. Terus juga sunscreen ini jangan ditaruh di deket jendela, pokoknya yang kena sinar matahari, karena kandungan di dalam sunscreen ini takutnya jadi berkurang gitu, jadi rusak. Jadi ditaruh aja skincare kalian yang lain juga termasuk sunscreen di tempat yang tertutup gitu, misalnya di lemari gitu, pokoknya yang jauh dari cahaya. Oh iya, tuh sunscreen itu kan dia suka perih di mata ya, kecuali yang ini sih, yang sport ini, yang Benton ini dia nggak perih. Nah yang lainnya ini perih kalau misalnya kena mata, makanya jangan deket-deket mata kalau dipakein gitu, karena dia ini emang punya bahan-bahan yang emang bikin sakit gitu ya kalau ke mata. Makanya kalau misalnya kita keluar rumah itu ya kita pakai kacamata gitu ya, pakai kacamata yang ada anti UV. Itu juga pakai topi atau nggak pakai payung. Ya udah deh, segitu aja videonya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya udah, thank you for watching.